saya sebagai orang yang mencoba belajar secara baik, tidak bisa mengerti bagaimana kita menjadikan misalnya pasal suap itu harus diatur dengan 5 pasal. Termasuk salah satu diantaranya seperti dikatakan Rio Capella tadi, bahwa menurut pikiran orang, bahwa itu berhubungan dengan jabatannya. Bagaimana kita bisa akan menghukum orang, ya, karena pikiran orang yang memberi. Bahkan undang-undang kita tentang suap ini Bang Karni, yang konyolnya apa? Memberi hadiah atau janji. Nah, orang kena PHP saja, Bung Rocky, ya, akan disuap, itu akan kena. Ini apa ya? Kalau menurut saya terlalu banyak hal yang sebenarnya harus kita lihat secara baik. Apalagi kemudian ditambah sekarang ini dihilangkan lagi hak orang, termasuk seperti kata Saur tadi, mesti ada masa jeda. Apa dasarnya gitu loh. Ya, kita bicara hukum pidana dasarnya apa? Hukum pidana mana yang saya tanggapi dulu Bang Karni atau selesai dulu Bang? Ya. Hukum pidana mana yang mengharuskan orang itu harus juga ada masa jedanya? Enggak ada hukum pidananya. Bahwa secara moral kita nggak suka dengan orang itu iya. Kita tidak setuju dengan orang itu. Makanya betul kata Rio tadi. Kalau nggak mau jangan dipilih. Gitu loh. Tetapi jangan orang ini dibunuh berkali-kali untuk satu perbuatan. Maka saya ingatkan untuk yang keberatan dengan hakim menambah pasal tambahan. Baca di Undang-Undang tentang Tipikor pasal 18 ayat 1. Disebutkan di sana hakim bebas boleh memberi pidana tambahan yang bersifat fakultatif, tidak wajib. Nah ini digunakan jika kalau di undang-undang tidak ada mengatur dilarang ini, dilarang itu yang ada itu yang tadi menjadi fakultatif, maka itu digunakan oleh hakim. Tetapi hakim dengan hak lain dia mengatakan batasannya 5 tahun. Ini bicara Mahkamah Agung. Itu semua diatur di undang-undang dan hakim harus mengimbangi itu keadilan yang dicuatkan oleh masyarakat. Tapi juga ada keadilan hukum yang diatur dengan jelas. Baca apa yang tertuang di pasal 18A Undang-Undang 3199. Masih belum berubah itu. Nah kira-kira itu. Tapi tadi ada cuatan juga mengenai bagaimana yang orang telah menjalani hukuman tetapi masih dipersoalkan. Bagaimana di banyak negara juga masih ada itu pengawasan. Tetapi kira-kira kalau kita bicara di Indonesia saja. Maka ada perintah undang-undang melalui hukum acara pidana, KUHAP, bahwa ada satu tahapan hakim yang memastikan, menyantumkan di putusannya bahwa rehabilitasi. Di tingkat penyidikan, di pengadilan sebagai terdakwa maupun di putusannya nanti. Bahkan kalau ternyata setelah diputus pun baru terungkap bahwa dia tidak bersalah. Maka rehabilitasi dipohonkan ke pengadilan setempat untuk diberikan pemulihan, kehormatan dan yang lainnya. Kalau Prof. Gayus bicara tentang hak-hak dari hakim, ya, untuk menjatuhkan hukuman tambahan, ini kan seolah-olah beliau menggunakan analogi. Ya. Analogi itu kan dilarang oleh KUHP kita. Bukan. Diperbolehkan memang memberikan hukum tambahan. Saya tahu itu. Ya. Kalau Anda berpendapat. Jadi saya kira begini. Ya. Memang benar. Hukum pidana tidak mengenal dugaan-dugaan atau prospek yang ke depan. Ya, di MK pernah memutus itu. Jadi disebutkan bahwa potensial loss itu dilarang digunakan. Tetapi ingat ini undang-undang telah melalui ujian juga. Ada naskah akademik. Bukan itu prediksi. Ya. Prof. Gayus ya, kebetulan yang menguji apa yang Prof. Gayus katakan sebagai menghilangkan kata dapat dalam undang-undang itu saya yang ikut. Ya. Jadi saya tahu betul seperti apa tafsir yang kita kehendaki. Saya menggunakan Pak, saya di DPR 2 periode. Bukan persoalan itu. Bukan cuma Anda yang ada di sana. Perdebatan Profesor Harun Ar-Rasyid itu pun saya ikuti mengenai dengan dan di dalam. Itu jelas. Begini. Kalau saya sih melihatnya begini. Ya. Apapun memang hakim diberikan kewenangan untuk
menjatuhkan hukuman tambahan. Tetapi hukuman tambahan yang diberikan itu bukan untuk menghilangkan hak asasi orang. Hak asasi yang mana? Termasuk diantaranya adalah hak asasi untuk dipilih. Nah itu hak menghukum, menangkap, menahan juga sudah melanggar hak asasi. Itu karena memang semua dia melakukan hukum pidana ini itu yang kita bicarakan ini kan. Anda harus menekankan hak asasi berat, HAM berat atau HAM biasa. Kalau HAM biasa semua dilanggar, Pak. Begini Pak Gayus ya, kita ini bicara tentang hukum pidana. Hukum pidana yang dijatuhkan kepada orang, pidana tambahan. Ya. Pidana tambahan itu tidak bisa digunakan dengan memberikan analogi. Analogi yang mana? Saya mau tanya. Makanya itu yang saya katakan. Gampang aja orang menyebut analogi. Gampang kok untuk menjawab tidak itu. Bisa. Hak tambahan ini menggambarkan secara sosiologis. Kita bukan bicara sosiologi, kita bicara hukum pidana. Iya. Hukum pidana itu ingat, tidak bisa. Dalam hukum pidana itu menyangkut 3 aspek. 1, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tidak hanya yuridis. Betul. Dari Tetapi mana ada kepastian hukum itu kan mesti diberikan oleh hukum pidana. Bagaimana kita bicara tentang kepastian hukum kalau pikiran kita, ingat gak ketika pasal 2, penjelasan pasal 2 ayat 1 KUH Undang-Undang Tipikor diputus oleh Mahkamah Konstitusi ketika mereka mengatakan bahwa ini tidak bisa hukum adat atau kebiasaan dalam masyarakat digunakan untuk menghukum orang. Karena itu akan berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Siapa bilang tidak boleh? Sampai hari ini hukum adat masih digunakan. Secara masing-masing wilayah itu betul. Hukum adat di Sumatera Barat, hukum ini mama digunakan oleh hakim. Hukum pidana yang mana yang digunakan? Hukum pidana melalui hukum adat dan agama. Mengusir orang dari kampung. Apa bukan adat itu? Apa bukan pidana itu? Itu bukan pidana, Pak. Pidana dalam pidana adat, Pak. Anda ngerti nggak pidana adat? Bisa. Anda tahu nggak perdata adat? Saya mengerti. Nah, kalau Anda memisahkan itu kan yang harus kita pidana pisahkan. adat itu ada, Pak. Tetapi tidak bisa diberlakukan Siapa untuk bilang? korupsi. Hari ini, Pak, subsistem kita ada 4 setelah kita merdeka, termasuk hukum adat, hukum agama, hukum bekas barat, dan hukum nasional. Itu berlaku sama itu. Tapi coba lihat kembali KUHP kita. Enggak, Anda mesti kuliah lagi lah. Anda yang harus kuliah lagi. Anda mesti kuliah lagi. Anda bilang hukum adat tidak mengandung pidana. Anda kuliah di mana? Hukum adat. Hukum adat kok nggak mengandung pidana. Mengandung pidana, mengandung perdata. Itu hukum adat ada di situ. Itu hukum yang luas, yang belum. Hukum adat itu ya dalam praktek kita sekarang ini. Dalam banyak negara. Hukum adat itu kalau untuk membebaskan orang, bukan untuk menghukum orang. Negara kita paling banyak adatnya. Paling Justru banyak karena itulah makanya kulturnya, adat supaya Anda tahu, tidak bisa digunakan ya untuk menghukum orang. Siapa bilang sampai hari ini berlaku, Pak? Hukum adat untuk wilayah adat. Dari mana cukup. Anda bisa bicara begitu? Saya kira Anda yang coba baca lagi deh. Anda yang harus belajar. Anda harus belajar lagi.